Halo, bertemu kembali di mata kuliah Natural Language Processing. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang text preprocessing, pentingnya text preprocessing, dan tahap-tahap apa saja yang terlibat dalam pemrosesan teks. Pada minggu ini kita akan mempelajari text classification, salah satu aplikasi dari NLP. Lebih spesifik lagi, yaitu kita akan membangun naive Bayes text classifier. Yuk, mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita minggu ini, kita akan belajar teori Bayes rules yang akan kita turunkan dari conditional probabilities atau peluang bersyarat. Kemudian kita akan menggunakan conditional probabilities ini untuk membangun text classifier kita sendiri menggunakan naive Bayes. Sehingga di praktikum, yang akan kalian lakukan adalah membangun naive Bayes classifier untuk menentukan sentimen dari data Twitter. Beberapa contoh dari tugas yang dapat diselesaikan dengan text classification diantaranya adalah spam detection, authorship identification, subject identification, and sentiment analysis. Misalkan, di sini kita bisa melihat sebuah email, kita diminta untuk memutuskan apakah email ini spam atau tidak. Tentunya, kita dapat memutuskan sebuah email spam atau tidak apabila sebelumnya kita sudah memiliki pengalaman atau mengetahui karakteristik-karakteristik dari email spam dan email yang bukan spam. Misalkan kita melihat di sini bahwa email ini berasal dari Stanford University. Pemahaman kita apabila dia berasal dari Stanford University, atau universitas yang lain, maka biasanya isi emailnya adalah email yang bersifat formal. Namun kita lihat subjek itu ada tanda seru yang sedikit kurang formal karena tanda seru itu merupakan kata perintah ya. Kemudian undisclosed recipients. Kita tidak tahu siapa saja penerima dari email tersebut. Dan yang paling mencolok di sini ada sebuah link. Link kalau kita perhatikan domain dari link ini tidak ada kaitannya dengan Stanford University. Maka dari pengalaman-pengalaman ini kita bisa mengatakan bahwa email ini adalah spam. Untuk authorship identification misalkan, pada layar kita melihat sebuah tulisan, kumpulan dari esai yang berjudul Federalis yang diterbitkan pada tahun 1787 dan 1788 ya. Kurang lebih ditulis pada tahun tersebut. Namun ada 12 letters atau essays pada buku ini yang menjadi perdebatan. Siapa penulisnya? Apakah Madison, apakah Hamilton? Ya kan? Kasus ini baru bisa diselesaikan pada tahun 1963, which is ratusan tahun kemudian, oleh Mosteller dan Wallace menggunakan Bayesian methods. Sehingga 12 letters ini dapat mereka klasifikasikan apakah itu tulisan James Madison, apakah itu tulisan Alexander Hamilton. Dan kalau bukan ditulis oleh keduanya, pastinya ditulis oleh J misalnya. Itu contoh dari text classification untuk mengidentifikasi penulis. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi subjek atau topik dari sebuah artikel. Katakanlah di sini ada Medline article, maka tugas dari text classification adalah untuk mengidentifikasi subjek kategori dari artikel ini. Apakah dia misalnya blood supply, chemistry, dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Mereka harus mengidentifikasi kata-kata kunci dari artikel ini untuk menentukan nanti dia jatuhnya ke subjek atau ke topik yang mana. Sentimen analisis contohnya adalah menentukan apakah sebuah review positif atau negatif. Misalkan pada contoh di sini, kita melihat kalimat zany characters and richly applied satire and some great plot twist. Dari sini kita mengidentifikasi bahwa ada kata richly, ada great, which is adalah kata-kata yang positif, maka review ini dikategorikan sebagai review yang positif. Di sisi lain, kalimat ini
Ya, misalkan the worst part about it was the boxing scenes, maka ini adalah review yang negatif. Dan kalimat ini misalkan awesome caramel sauce, I love this place, itu yang positif. Dan yang contoh negatif yang lain adalah over pizza and ridiculously overpriced, itu adalah review yang negatif. Tentunya hanya mengidentifikasi kata-kata begini tidak cukup, kita harus mengetahui juga meaning dari arti dari kalimat tersebut, karena kadang ada negasi yang membuat dia dari negatif menjadi positif, atau sebaliknya dari positif menjadi negatif. Kenapa kita perlu mempelajari sentimen analisis? Seperti contoh yang sudah diberikan sebelumnya, misalkan untuk sebuah film, movie, kita bisa mengetahui apakah review dari movie tersebut positif atau negatif. Sebuah produk, misalkan iPhone terbaru, bagaimana pendapat orang terhadap iPhone ini. Untuk public sentiment, misalkan penggunaan COVID vaccines, bagaimana tingkat kepercayaan consumers terhadap COVID vaksin tersebut. Dan dari sisi politik juga misalnya, kita dapat mengetahui bagaimana pendapat orang terhadap kandidat tersebut dan isu-isu yang mereka bawakan. Dengan melakukan sentimen analisis terhadap kasus-kasus ini misalnya, kita juga dapat melakukan prediksi. Contohnya, siapa yang akan memenangkan election ya, siapa yang akan memenangkan election, atau bagaimana market trends dari sebuah produk. Dari situ kita dapat mengatakan misalnya apabila reviewnya positif atau negatif, kita memutuskan apakah kita akan menonton movie tersebut, apakah kita akan membeli iPhone terbaru tersebut, atau kalau dari sisi penjual mereka memutuskan apakah mereka harus menstok iPhone terbaru lebih banyak atau tidak. Dan demikian juga kasus yang lain. Pun metode yang dapat digunakan untuk melakukan text classification yang akan kita bahas di sini ada hand-coded rules, di mana kita memiliki aturan-aturan, karakteristik-karakteristik dari setiap klasifikasi. Misalkan tadi contohnya, ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah email spam atau tidak, kita sudah memiliki karakteristik masing-masing, sudah menuliskan, kemudian informasi ini kita gunakan untuk klasifikasi berikutnya. Tentunya pendekatan ini akan memiliki akurasi yang tinggi, terkhusus apabila rule-rule ini ditetapkan oleh ahli-ahli di bidangnya, yaitu atau expert ya. Namun, tentunya ini akan memakan waktu dan memakan biaya yang banyak dari sisi pembangunannya dan dari sisi maintenance-nya. Misalkan untuk membangun rule-rule itu, mereka harus melakukannya secara manual, kemudian apabila ada rule yang ternyata tidak berlaku lagi, berubah rule-nya, maka kita harus mengubahnya secara manual juga. Jadi akan memakan waktu dan pekerjaan, membutuhkan human resources yang lumayan banyak. Pendekatan yang lain adalah menggunakan supervised machine learning. Pada kuliah ini kita akan membahas khususnya Bayes. Sementara ada pendekatan lain, misalkan logistic regression, support vector machines, dan k-nearest neighbors. Untuk pendekatan dengan supervised machine learning, seperti kita ketahui, text classification tujuannya adalah ketika diberikan sebuah kalimat yang baru, new sentence, maka si machine learning harus mampu memprediksi new sentences tersebut masuk ke kelas yang mana, positif atau negatif, spam atau tidak, dan lain sebagainya. Tentunya untuk mendapatkan klasifikasi ini kita harus memiliki input di mana masukannya adalah dokumen D yang terdiri dari M kalimat. Dan setiap kalimat ini sudah diberikan label kelas masing-masing. Ya, kalau misalkan tadi kita di sini contohnya adalah tweet, maka ini ada dokumen D, dan dokumen D ini terdiri dari M tweet. Dan setiap tweet ini, misalkan I am happy because I am learning NLP, dia sudah memiliki kelas yang sudah dilabeli terlebih dahulu. Misalkan ini adalah positif, saya beri
kode 1, I hated the movie. Ini kelasnya kita misalkan beri 0 karena dia adalah negatif sentiment. Jadi dengan kata lain kita memiliki input dokumen D yang terdiri dari beberapa tweets, dan setiap tweets ini sudah terlebih dahulu diberi kelas. Apakah dia 1 positif, 0 negatif. Dan output dari supervised machine learning, kita harus memprediksikan apabila ada tweet yang baru, kita harus mampu memprediksikan dia masuk ke kelas yang mana. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pengantar ke naive Bayes. Kita akan membahas tentang introduction-nya dulu, kita akan mereview tentang probabilities atau peluang dan peluang bersyarat atau conditional probabilities, kemudian kita akan menurunkan Bayes rules dari conditional probabilities tersebut. Bayes rules ini banyak digunakan di beberapa bidang, misalkan di bidang kesehatan juga, dan banyak sekali digunakan di NLP. Pada contoh berikut, misalkan kita memiliki sekumpulan tweets, di mana setiap tweets yang diwakili oleh sel ini sudah dikategorikan sebagai tweet yang positif dan atau tweet yang negatif. Ya, jadi kita lihat di sini ada 13 tweet yang positif dan ada 7 tweet yang negatif. Kita juga bisa melihat contoh lain, misalnya di antara tweet yang positif ini, 3 di antaranya memiliki kata happy, dan di antara tweet yang negatif, 1 di antaranya memiliki kata happy, namun dikategorikan sebagai tweet yang negatif. Misalnya, I am happy to see him sad, gitu ya. Saya senang melihat dia sedih. Itu adalah tweet yang walaupun mengandung kata happy, tetapi termasuk kategori tweet yang negatif. Kita akan menghitung peluang kemunculan dari suatu kejadian dengan cara melihat seberapa sering kejadian tersebut muncul. Misalnya, sebuah kejadian A, katakanlah tweet yang positif, kita ingin melihat peluang. Seberapa sering tweet yang positif muncul, maka yang kita lakukan adalah menghitung kemunculan tweet yang positif dengan total keseluruhan tweet. Di dalam kasus kita ini, contoh ini kita memiliki 13 tweet, ya. 13 tweet yang positif, maka kemunculan tweet yang positif adalah 13 dibagi total keseluruhan tweet adalah 20. 13 per 20 sama dengan 0,65 atau 65%. Sebaliknya, kalau kita ingin melihat peluang kemunculan yang negatif, kita dapat langsung mencari perhitungan dengan pengurangan 1 dikurang P positif, yaitu 0,35 atau 35%. Contoh yang lain, misalnya kita ingin melihat peluang kemungkinan kemunculan tweet yang mengandung kata happy. Tweet yang mengandung kata happy, kita bisa melihat di sini ada 4 tweet yang mengandung kata happy, 1, 2, 3, 4. Dari total 20 tweet, maka peluang tweet contains happy sama dengan 4 per 20 atau 0,2. Juga dapat menghitung peluang dari irisan. Misalkan kita ingin melihat peluang kemunculan A iris B. Misalnya di sini kita ingin melihat peluang kemunculan tweet yang mengandung kata happy dan dia adalah positif. Di sini bisa kita lihat bahwa tweet yang mengandung kata happy dan positif itu ada 3 saja. 1, 2, 3. Dari total 20 tweet yang ada. Maka peluang dari tweet happy dan positif itu adalah 3 per 20. Sekarang kita masuk ke conditional probabilities atau peluang bersyarat. Pada contoh ini, kita memiliki 4 tweet, di mana keempat tweet ini mengandung kata happy, namun 3 di antaranya mengandung kata happy dan positif, dan 1 mengandung kata happy tetapi negatif. Bagaimana kita mencari peluang A given B? Probability of a tweet positive given it contains word happy. Maka yang bisa kita lakukan adalah melihat
mana tweet yang positif dan mengandung kata happy, itu ada 3, 1, 2, 3. Dari total keseluruhan tweet yang mengandung kata happy ada 4. Jadi, peluang kemunculan tweet positif apabila dia memiliki kata happy, itu adalah 3/4 sama dengan 0,75. Pada gambar di kanan ini kita melihat dari sekumpulan tweet yang mengandung kata happy, ada beberapa di antaranya yang mengandung kata happy dan juga dikategorikan sebagai tweet yang positif. Contoh yang lain adalah bagaimana kita mencari peluang tweet itu mengandung kata happy apabila tweet tersebut positif. Ya, peluang memiliki kata happy apabila tweet tersebut positif. Maka kita melihat yang positif dan mengandung kata happy itu hanya 3, jadi satu yang negatif tadi tidak kita perhitungkan karena kita hanya melihat yang positif saja, ada 3, dari total yang positif adalah 13. Jadi, probability of a tweet contains happy given it is positive tweet, itu sama dengan 3/13 atau 0,231. Digambarkannya seperti ini. Kita melihat dari total keseluruhan yang positif, kita ingin melihat peluang kemunculan happy given it is positive. Dari conditional probabilities yang sudah kita pelajari, kita dapat melihat rumus conditional probability, yaitu peluang dari tweet itu adalah positif apabila dia memiliki kata happy, maka kita lihat irisan dari positif dan happy. Kita lihat irisan positif dan happy dibagi semua tweet yang mengandung kata happy. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, kemungkinan peluang dari kejadian A positif apabila dia memiliki kata happy. Atau bisa juga dikatakan sebagai berikut. Looking at the elements of set B. Lihat elemen dari set B, yaitu happy. Berapa kemungkinan set B ini merupakan juga himpunan bagian dari set A, yaitu positif. Dari conditional probabilities yang sudah kita pelajari, berikutnya kita akan menurunkan Bayes rules. Ini adalah rumus conditional probability, peluang positif apabila dia happy, memiliki kata happy, dan peluang tweet itu mengandung kata happy apabila tweet tersebut positif. Kita perhatikan bahwa bagian pertama dari kedua rules tersebut itu merepresentasikan irisan dari kedua himpunan, walaupun penulisannya berbeda, itu merepresentasikan hasil yang sama dari sini. Maka kita ingin menuliskan peluang positif given happy itu dalam Bayes rules. Ini penulisannya sama ya, hanya diubah cara penulisannya. Dikali 1 per happy. Nah, kita ingin mengubah yang ini ke dalam bentuk yang di atasnya. Itu sama saja dengan kita mengambil rumus ini, namun kita harus kalikan dengan pi positif sehingga kita hanya mendapatkan bagian yang atas saja. Dikali 1 per peluang happy. Nah, rumus ini, kalau kalian perhatikan, itu sama dengan peluang happy given positif. Kita ubah menjadi peluang happy given positif dikalikan P positif over P happy. Jadi kita dapatlah rumus Bayes rule kita, yaitu P positif given happy equal to P happy given positif times P positif over P happy. Atau dirumuskan secara matematis seperti ini. Sejauh ini kita telah mempelajari tentang conditional probabilities dan bagaimana menurunkan Bayes rules dari conditional probabilities tersebut.
Kemudian kita akan menggunakan conditional probabilities ini untuk membangun text classifier kita menggunakan naive Bayes.